Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memasuki Paskah Jumat Agung. Kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tema Dia, yaitu Yesus, tidak menyelamatkan diri sendiri. Di dalam Yesaya 53 ayat 7, demikian firman Tuhan, Dia dianiaya tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, dari ayat ini jelas dikatakannya bahwa dia tidak pernah buka mulut, tidak pernah membela diri, tidak pernah mau menyelamatkan diri. Yang pasti dia adalah kudus, suci, tapi orang salah paham kepada dia. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43, yaitu disebut adalah Yesus disalibkan. Tak kala Yesus disalibkan, ada 3 orang yang berkata seperti ini. Dalam ayat yang ke-35b dikatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu dalam ayat yang ke-37 dikatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ayat 39b dikatakan lagi, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Jawabannya bisa, dapat. Tapi dia tidak mau. Dia diam karena ada maksud Allah dalam hidupnya. Mengapa dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri? Karena yang pertama, karena dia adalah Tuhan yang tidak berdosa. Dia suci kudus, maka dia tidak perlu menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua adalah, kalau dia menyelamatkan diri sendiri, berarti dia tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Dan berarti juga dia adalah yang berdosa. Yang ketiga, karena kehendak Allah Bapa, mau Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Di dalam doa Getsemani sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata satu perkataan, cawan ini pahit, kalau boleh dilalui, tetapi biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Dengan kata lain, Yesus dalam keadaan yang sangat berat itu, dia hanya minta kehendak Bapa di surga yang jadi. Dia tidak mau melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Karena dia tahu apa maksud tujuannya datang ke dalam dunia. Dalam hal inilah, maka kita perlu belajar dia tidak menyerahkan diri sendiri dalam hal apa. Yang pertama, tak kala manusia menantang dia tidak menyelamatkan diri sendiri, tidak membela. Tak kala dia disalahpahami, dia pun tidak menyelamatkan diri sendiri. Kita tahu tak kala Yesus lahir dalam dunia yang menjadi seorang bayi, Raja Herodes tahu
Kalau ada seorang raja yang akan menggantikannya, dia takut nanti dia digeser. Persaingan itu terjadi. Maka dia berusaha untuk membunuh akan Tuhan Yesus. Saudara lihat, kesalahpahaman. Dalam banyak hal, Yesus tidak akan pernah mau menyelamatkan dan membela diri sendiri. Semuanya adalah untuk saudara dan saya. Dia dianiaya, dia disiksa, diludahin, dipukul, dicambuk, bahkan mati atas kayu salib. Penderitaan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah mau menyelamatkan diri sendiri. Tutup mulutnya bungkam. Dia tidak pernah mau membela sekalipun dia benar. Dan memang dia adalah Allah yang benar. Dan banyak hal. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama adalah, saudara, kebenaran itu tidak bisa diberitakan. Karena apa? Karena gereja saat ini, orang Kristen saat ini, terlalu egois. Hanya menyelamatkan diri sendiri. Hanya mencari kepentingannya diri sendiri. Dia tidak pernah mau peduli kepada orang lain. Gereja pada saat ini hanya mengurusi dirinya sendiri. Hanya mencari keuntungannya sendiri. Mencari domba-domba untuk mendapatkan sesuatu income pemasukan dalam gerejanya itu sendiri. Sama sekali gereja saat ini sudah tidak lagi mau memperhatikan akan orang lain. Hanya memperhatikan diri sendiri. Termasuk saudara-saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengurus-pengurus gereja, para diakan, penatua majelis gereja, para pelayan-pelayan gereja, terlalu egois. Hanya untuk mau mencari dan menyelamatkan dirinya sendiri. Membela kebenaran katanya. Sampai-sampai sekarang ini saudaraku, di media sosial, mereka membela dirinya sendiri dengan membuat video YouTube dan sebagainya. Hanya ribut masalah-masalah demikian. Mereka sudah tidak lagi melihat, mementingkan jiwa orang yang belum diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus tidaklah seperti itu. Dia tahu siapakah dia. Dia yang benar, dia yang kudus. Tapi tak kala dicaci, maki, disalahpahami dan sebagainya, dia tidak pernah membuka mulut sedikit pun dan tidak perlu dia membela diri. Apalagi menyelamatkan diri. Bagaimanakah keadaan saudara dan saya? Tak kala kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari kita renungkan baik-baik. Dia Yesus tidak akan pernah menyelamatkan dirinya sendiri dan membela dirinya sendiri. Puji Tuhan. Kalau dia menyelamatkan diri sendiri, turun di atas kayu salib, membela diri sendiri, saudara dan saya sekarang tidak ada harapan. Dan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita meneladani akan Tuhan Yesus. Memang saya tahu tidak mudah. Saya juga sebagai seorang pendeta hamba Tuhan, terlalu sering kita mengalami hal-hal seperti begini. Tapi apa yang kita lakukan? Apa kita membela diri sendiri? Karena kita merasa aku benar. Karena merasa aku sudah hebat. Aku bisa, aku tidak berbuat kesalahan. Saya tidak mau dibodohi oleh orang lain. Apakah seperti itu? Mari saudara. Tak kala kita memperingati kematian Tuhan Yesus kali ini. Tunduk di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Introspeksi diri. Mari kita minta Tuhan kasih aku kekuatan. Agar aku bisa belajar dari Tuhan Yesus. Untuk tidak lagi menyelamatkan diri sendiri. Tuhan tolong saudara dan saya dalam hal ini.
untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudaraku, maka kita bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Karena orang lain sangat membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Selamat merayakan Paskah pada tahun ini, agar iman kita bertumbuh. Gereja Tuhan buka mata lihat bahwa banyak orang membutuhkan. Jangan kita rame diri sendiri. Jangan kita berkelahi diri sendiri. Oh, mari kita lihat orang masih membutuhkan anugerah yang besar itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga, suatu teladan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Engkau tidak pernah mau menyelamatkan, membela diri-Mu sendiri. Engkau dianiaya. Engkau disalahpahami. Engkau bahkan diatpaku di atas kayu salib. Tapi engkau tidak membela dan menyelamatkan diri. Tuhan tolong kami. Agar kami belajar melalui kami memperingati kematian Tuhan Yesus kali ini. Kami benar-benar Tuhan untuk bertobat total. Agar kami semuanya hanya melihat orang lain yang butuh keselamatan. Supaya kami melayani dengan lebih baik. Pakai kami. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.